Ya, Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita Halo, berkumpul bersama dalam ibadah kaum wanita, masih dengan cara yang sama, lewat cara online, tapi kiranya hadirat Tuhan terus ada dan semakin nyata untuk hidup kita semua. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Retno, nanti akan disambung firman oleh Bapak Gembala. Silakan Ibu Retno. Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama kita mulai ibadah kita walaupun melalui Zoom, dan kami percaya bahwa cuaca di luar sangat mungkin tidak mendukung ya, ada yang mendung, kemarin juga hujan. Saya percaya kalau Tuhan campur tangan di dalam ibadah kita pada sore hari ini sehingga internet yang ada boleh diberikan kelancaran. Dan firman yang disampaikan nantinya boleh sampai kepada kita jemaat kaum wanita. Puji Tuhan, kita akan pujikan pujian kasih setia Tuhan dalam hidup kita, di mana sepanjang hidup kita kasih setia Tuhan senantiasa nyata. Kita sampai ada, kita bisa sehat, kita bisa ikut ibadah pada sore hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini, kita akan masuk di dalam doa penyembahan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segala bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi.
Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segala bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Lebih dari semua yang ada, kaulah segala bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu, hanya kau yang terbaik bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segala bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selama ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Kebaikanmu nyata dalamku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus.
andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang terbaik bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima Bapa Surgawi, Bapa yang baik. Mengucap syukur buat kasih-Mu nyata Tuhan. Kami mengucap syukur buat sore malam hari ini. Kami bersama-sama kaum wanita-Mu boleh beribadah melalui Zoom online ini Tuhan. Ini semata-mata bukan karena gagah dan kuat diri kami, tetapi semuanya ini karena kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan melimpah atas hidup kami. Marilah Tuhan campur tangan, berikanlah Tuhan kelancaran bagi kami semua, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawati kami, khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu berbicara tidak dengan kepikiran sendiri, tetapi Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal, ya Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seru hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Kau pimpin kami pada sore malam hari ini. Kami boleh layak Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah sebentar kami akan mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik. Selamat malam wanita-wanita yang sangat dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur walaupun hari ini kita masih berkumpulnya via Zoom ya. Tapi saya melihat ada satu kerinduan yang besar dari wanita-wanita untuk tetap dapat datang kepada Tuhan. Dan besar harapan saya tentunya para wanita akan diberkati lewat apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di tengah kondisi yang sulit, mungkin ekonomi walaupun sudah mulai pulih tapi masih sedikit terseok-seok ya. Lalu kondisi-kondisi yang lain-lainnya, mungkin saudara wanita-wanita yang sudah menikah yang punya anak, hari-hari ini sedang masih bergumul dengan sekolah anaknya, karena sekolah zaman sekarang masih banyak yang terkadang via online ya, dan itu cukup menyita waktu, belum yang lain-lain. Ada banyak sekali hal yang dihadapi dan seringkali bisa membuat kita kehilangan ketenangan, ketentraman. Nah, hari ini saya ingin membawakan sebuah firman yang mengajak kita untuk memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Dikatakan oleh firman Tuhan, roh yang lemah, lembut, dan tentram yang ada dalam seorang wanita adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Allah. Jadi bukan hanya di mata manusia, tetapi di mata Allah. Ketika ada seorang wanita yang memiliki roh yang lemah, lembut, dan tentram, itu sangat berharga di mata Allah. Baik, mari kita akan buka bersama ayatnya hari ini. Kita akan belajar bersama hari ini dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Walaupun ayat-ayat ini seolah-olah ditujukan untuk istri-istri, tetapi juga untuk semua wanita sebenarnya penting untuk memiliki hal ini. Baik, sudah? Dapat ya ayatnya? Nah, saya akan ajak kita membaca bersama 1 Petrus 3 ayat pertama, wanita-wanita baca di rumah. Saya akan bacakan bagi saudara di sini, mungkin bisa nanti wanita-wanita baca dalam hati di rumah ya. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, wanita-wanita, ya. Ini dalam hal ini konteksnya memang terutama kepada istri, wanita yang sudah punya suami. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Nah, kita akan bahas lebih dulu tentang mengapa ayat ini ditulis. Mengapa Rasul Petrus menuliskan ayat ini. Kan tentu ada alasannya ya. Tiba-tiba Rasul Petrus menulis kata-kata seperti ini. Nah, oleh ilham roh, dia menuliskan kata-kata seperti ini karena ditengarai pada gereja awal, pada gereja mula-mula, ada banyak sekali wanita-wanita yang bertobat. Sedangkan suami-suami mereka belum bertobat. Kita tahu bahwa yang mengikuti Yesus di dalam perjalanan pelayanan, selain 12 muridnya, yang laki-laki semuanya, dikatakan dalam Alkitab ada wanita-wanita yang melayani Yesus dalam perjalanannya. Melayani murid-murid dalam perjalanannya. Membantu mereka. Nah, dan bahkan ketika kita lihat waktu Yesus dikuburkan, murid-murid tidak ke kubur pagi-pagi. Yang pergi ke kubur pagi-pagi justru wanita-wanita. Nah, dan ada banyak lagi kemungkinan yang membuat saya berkesimpulan seperti ini dan ahli-ahli teologi berkesimpulan seperti ini, yaitu bahwa pada saat itu ada banyak wanita-wanita yang percaya pada Yesus sedangkan suaminya belum. Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan, pada bagian ayat pertama ini sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan, mengingatkan pada kita semua tentang tujuan hidup kita yang utama, yaitu untuk Tuhan. Dalam hal ini bagi seorang wanita memenangkan jiwa suaminya. Gitu ya. Ada kesempatan memenangkan jiwa seolah-olah pada bagian ayat yang pertama Roh Kudus, Roh Allah, Rasul Petrus mau mengembalikan, mengingatkan pada kita semua bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk kita saja, bukan untuk kita cari kesenangan kita, tetapi untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Dan di sini diajak untuk wanita-wanita yang bersuami. Itulah istri-istri. Ayo menangkan suamimu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, ya, tunduk pada mereka supaya tanpa perkataan mereka dapat engkau menang. Jadi di sini dijelas sekali di ayat pertama ini sudah tujuan hidup lebih dulu dibenarkan. Seolah-olah diingatkan bahwa tujuan hidupmu bukan untuk kesenanganmu, bukan untuk menuruti egomu, tetapi di dalam Yesus. Bagi setiap orang percaya, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Mari melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah, menangkan suami. Nah, seolah-olah seperti itu dan diberikan caranya oleh Rasul Petrus. Bisa dipahami di sini ya? Itu pada bagian ayat pertama. Tetapi saya mau tekankan bahwa betapa pada bagian ayat pertama ini Alkitab sudah mengingatkan kita, siapa tahu ada yang lupa. Karena hidup di dunia ini, ketika kita terkena masalah, ketika kita dapat berkat atau kena masalah apapun itu, seringkali bisa membuat kita lupa tujuan hidup yang utama ini. Terlalu senang juga bisa membuat kita lupa tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk Tuhan. Karena kita terlalu asik dengan kesenangan yang kita terima. Kita terlalu asik menikmati apa yang kita bisa nikmati. Kesusahan hidup juga bisa terkadang membuat kita lupa sama Tuhan, ya, lupa tujuan hidup yang utama ini. Karena kita terlalu terpaku pada kesusahan hidup kita. Kita bingung mikir besok makan apa. Kita bingung mikir cara sekolah anak bagaimana. Kita bingung memikir besok suami mau makan apa. Kita bingung mikir anakku besok sekolah online tugasnya masih banyak gitu ya. Dan banyak lain lagi. Itu bisa menyita pikiran kita begitu rupa sehingga seolah-olah tanpa sadar tujuan hidup kita mulai berbelok hanya untuk itu saja dan kita lupa untuk memberikan sesuatu yang terpenting, yaitu hidup kita bukan lagi hanya untuk kita tetapi untuk kerajaan Allah. Maka di situ mungkin kita terlalu, kalau kita senang-senang kita bersenang-senang sampai kita lupa dengan tujuan ini. Kita menikmati sesuka-suka kita. Kalau kita sedih, kita marah-marah tidak jelas.
kita emosi tidak jelas. Padahal tanpa disadari di sana ada anak-anak kita yang butuh berita Injil. Anak-anak kita yang melihat kita rajin ke gereja. Anak-anak kita yang melihat kita rajin cari Tuhan, tapi gaya hidup kita bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan kita tidak sadar. Kita lupa bahwa tujuan hidup kita juga adalah untuk memenangkan mereka untuk kerajaan Tuhan. Di awal ini sudah sangat tegas sekali. Jangan lupa tujuan hidupmu untuk Tuhan. Dan kalau engkau istri, menangkan. Walaupun susah jaga mulut, jaga perkataanmu. Jaga sikapmu. Karena kamu ada untuk Tuhan. Walaupun berat, menangkan suamimu untuk kerajaan Tuhan. Nah, itu bagian baru ayat pertama. Ya, saya belum masuk di dalam inti apa yang ingin saya bicarakan. Ya, tapi kita baca terus. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhatikan kata-kata ini. Suami, laki-laki, orang luar, semuanya. Itu bisa berpikir. Ya, bisa berpikir itu artinya kata-kata saudara tidak akan cukup meyakinkan seseorang. Kata-kata kita tidak akan bisa cukup ya, wanita yang dikasih Tuhan, untuk meyakinkan seseorang ketika mereka melihat perbuatan kita bertolak belakang dengan kata-kata kita. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang yang sampai bertanya, dia punya orang tua perempuan, mamanya berarti ya. Mamanya itu rajin kebaktian, rajin ikut persekutuan, rajin pelayanan. Gitu. Dia sampai bertanya begini, tapi kok kayak begitu ya Pak? Kayak begitunya gimana? Aduh, ya mudah berpikir negatif tentang orang, mengeluh, sukanya mengeluh ya. Dan sikapnya kurang baik. Sampai-sampai saya bilang begini untuk menenangkan hatinya. Gitu kira-kira. Saya bilang gini, jangan-jangan kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, lebih parah dari itu loh. Gitu ya. Ya sebetulnya itu hanya untuk menenangkan hatinya juga ya. Karena dia melihat perbuatan sangat bertolak belakang dengan kata-katanya, dengan apanya. Kok gitu? Nah, ini loh. Karena orang luar, suami, siapapun, itu melihat perbuatan lebih dari hanya perkataan. Kan itu ayat 2 berkata, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bukan bagaimana murni dan salehnya perkataan istrinya. Bukan. Hidup istrinya. Jadi yang masih suka ngomong kasar, masih suka berpikiran negatif, masih suka mengeluh, masih suka mengomel, masih suka bersungut-sungut, masih suka putus asa, masih suka depresi, masih suka mudah panik, dan lain-lain. Mari berubah. Bukan hanya berubah untuk diri saudara sendiri, tetapi ingat saudara dan saya punya misi besar. Saya hidup untuk kerajaan Allah. Setidaknya kau harus punya pikiran saudaraku. Saya melakukan ini untuk kerajaan Tuhan. Supaya saya memenangkan suami saya, anak-anak saya. Supaya orang yang lihat memuliakan Allah saya. Nah itu harusnya pikiran prajurit-prajurit Tuhan ya. Wanita-wanitanya Tuhan. Oke kita lanjutin ya. Ayat yang ketiga. Nah, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya bukan berarti tidak boleh sebetulnya ayat ini kalau kita pelajari terus, tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Ya, jangan membanggakan diri dengan hal-hal itu. Merasa kalau tidak pakai pakaian indah tidak cantik. Ya, seringkali wanita itu semakin kurang percaya diri, semakin mudah ditipu oleh mode sebetulnya ya. Iya loh, ibu-ibu perhatikan nggak? Kadang-kadang kita itu semuanya dipermainkan oleh mode karena kurang percaya diri. Kalau tidak percaya lihat aja mode pakaian, mode gaya rambut itu. Kan ada yang bilang, dulu sudah pernah Pak mode gaya rambut begitu. Sekarang diulang lagi. Padahal beberapa tahun lalu mungkin kita menganggap itu potongan rambut zaman dulu. Nah sekarang karena ada banyak artis-artis pakai begitu, potongan rambut kayak begitu, kita merasa itu yang keren. Sebetulnya kita mudah sekali ditipu oleh berbagai hal itu karena
Kita ini kurang percaya diri, merasa kurang cantik, merasa kurang ini, kurang itu. Dan kalau mengikuti mereka baru kita cantik, baru kita keren, gitu kan. Makanya bukan berarti saudara nggak boleh, bukan berarti ibu-ibu tidak boleh. Tetapi jangan kau merasa kau cantik, baru kalau kau pakai yang indah-indah. Kalau rambutnya keren, kalau pakai emas, baru kau merasa cantik, baru kau merasa istimewa. Wanita yang dikasihi Tuhan, bukan itu yang membuat engkau terlihat istimewa. Walaupun setidaknya dunia berkata, saya kalau begitu baru istimewa, Pak. Ya, oke. Tapi jangan lupa, pemikiran Tuhan, yang dilihat Tuhan dalam hidup kita lebih penting daripada yang dunia lihat. Yang dunia lihat itu berubah-berubah terus kok. Hari ini yang begini dibilang cantik, besok yang begitu yang dibilang cantik. Berubah terus. Tetapi Tuhan jelas, ini loh yang menurutku cantik. Nah, kalau sudah kita dinilai cantik oleh Tuhan, kita dinilai istimewa oleh Tuhan, apakah kita masih perlu pengakuan dari yang lain? Suami Pak perlu? Oh iya, suami ya pasti perlu. Tapi gini loh saudara, kalaupun saudara nggak pakai pakaian yang indah-indah, rambut saudara nggak keren, tapi kalau saudara nanti punya pada bagian ayat keempat yang akan kita baca, 4, 5, dan 6, suami manapun pasti akan sepakat bahwa saudara itu wanita yang keren sekali. Kalau saudara beristri ya. Iya, bersuami. Iya, bersuami ya. Maaf ya. Saya ini grogi loh sama ibu-ibu wanita-wanita. Orang banyak nggak percaya. Saya itu kalau disuruh khotbah kaum wanita itu grogi seringkali ya. Grogi bukan main. Saya nggak tahu kenapa ya. Makanya saya bilang sama istri saya, sama saya, haleluya. Istri saya paling tahu itu ya. Saya itu bisa sampai keringat dingin loh. Beneran. Nyiapin firman tuh sambil keringat dingin. Saya sampai tadi siang masih bilang sama istri, sayang kenal. Nih, pegang aku. Keringat dingin. Nanti sore itu ya apa saya gitu. Jadi harap maklum kalau kata-kata saya ada salah-salah ya. Ada groginya saya sama wanita-wanita. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin wanita-wanita di sini terlalu luar biasa kali ya. Luar biasa keren maksudnya ya. Ya oke. Saya ini kan nggak tahu. Oke, ayat keempat ya. Wanita yang dikasih Tuhan. Oke, yuk kita lanjutin ayat keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Nah ini dia, mulai kita perlu perhatikan bersama-sama. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Perhatikan kata-kata roh yang lemah lembut dan tenteram ini, yang sangat berharga di mata Allah. Oke, jadi ini perhatikan karena ini nanti kita akan bahas sedikit ya, kita akan bahas salah satu inti yang kita bicarakan ya ini gitu. Kebetulan tadi oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya itu bukan kebetulan ya. Tadi kan kita sempat nyanyi itu sebelum firman. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Ya, tenang ya. Tenang atau terbang? Tenang ya. Bersamamu, Bapa. Gitu kan? Nah, ini. Perhatikan ya. Nanti salah satu bahasan utama kita. Ayat 5 ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh perhatiannya, pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, nah ini perhatikan contohnya. Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah ini kata ancaman ini perhatikan. Nanti ada hubungannya dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Wanita yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersyukur ya kepada Tuhan karena saat ini bukan seperti dulu. Kalau dulu untuk kita belajar firman Tuhan, mengetahui bahasa asli dari sebuah kata-kata yang menurut kita membingungkan, menurut kita kok nggak match ya.
Kok aneh ya kata-katanya. Kalau dulu susah sekali karena akses tidak ada. Hari-hari ini kemajuan teknologi sudah sangat membantu. Kata tidak takut akan ancaman. Ini sebetulnya membuat saya bingung. Wanita yang tidak takut akan ancaman. Apakah itu berarti nggak boleh takut kalau diancam? Apakah bapak-bapak itu suka mengancam atau apa ya? Gitu ya. Kok tidak takut akan ancaman? Ancaman ini maksudnya apa? Nah, saya bingung. Tapi kemudian puji Tuhan sudah ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Alkitab zaman now sangat mudah sekali diakses. Dari situ saya memahami ayat ini secara berbeda setelah melihat bahasa aslinya. Ternyata di dalam bahasa aslinya, kata ancaman di sini sebenarnya lebih mengarah kepada keterkejutan yang sangat mengagetkan, yang bisa membuat panik, bisa membuat kaget, syok. Ya, saya ulangi. Jadi suatu keterkejutan yang luar biasa, yang bisa membuat seseorang itu syok, panik. Mungkin seperti kalau kita dengar berita tiba-tiba gitu ya. Pak, misalnya kayak Ayub dengar berita mungkin ya. Pak, anak-anak Bapak meninggal. Perusahaan collapse semua. Wah, itu berita-berita yang mengejutkan. Berita yang membuat panik. Nah, itulah kata-kata seperti itu yang dipakai dalam ayat. Yang dimaksud dengan kata tidak takut akan ancaman. Jadi tidak takut akan hal-hal yang seperti itu. Artinya bisa benar-benar tetap tentram, bisa benar-benar tetap tenang, walaupun menghadapi sesuatu yang sangat mengagetkan. Kadang-kadang wanita-wanita saya temui banyak yang mudah panik ya, karena memang dasarnya wanita ya. Ketika menghadapi sesuatu panik, oh gimana. Tetapi ternyata saudara bisa menjadi berkat ketika saudara mau menjadi wanita yang benar-benar ada roh yang lemah lembut dan tentram. Dan tadi menarik, contohnya adalah Sarah. Ya. Nah, kalau saudara mulai paham tadi arti kata ancaman, saudara juga akan paham mengapa contohnya adalah Sarah. Saya ulangi ya, kata ancaman tadi sebetulnya lebih berarti keterkejutan. Yang begitu tiba-tiba, mendadak, bikin shock, bikin kaget, bikin panik. Ya, mungkin bisa sampai pingsan kalau kita dengar. Kaget luar biasa. Nah, itu betulnya. Ya. Nah, mengapa contohnya Sarah? Kalau wanita-wanita tidak membawa diri di dalam kisah Alkitab, ketika baca Alkitab ya, mungkin saudara nggak paham. Mengapa kok contohnya adalah Sarah? Kapan Pak Sarah ini tidak takut, bisa tetap tenang, menghadapi ancaman, menghadapi sesuatu yang sangat mengagetkan? Kapan? Loh, Sarah ini bolak-balik saudara. Berulang kali menghadapi sesuatu yang sangat mengagetkan. Coba saudara bayangkan, saudara adalah istrinya Abraham. Lagi enak-enak bangun tidur pagi melek, buka mata, tinggal di kota yang indah, tempat yang indah. Karena kotanya Abraham waktu itu kota yang cukup maju. Ya, wah maju di mana-mana, semuanya ada, keluarga tenang, harta ada. Enak kan? Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Suami waktu bangun pagi tiba-tiba bilang begini, misalnya, sayang, kenapa Pak? Gitu kan? Mau makan apa hari ini ya? Gitu ya. Tiba-tiba istri suami bilang gini, Pak, Mah, tadi malam Tuhan bilang sama aku. Mulai bingung kan? Bilang apa? Kita disuruh keluar dari kota ini. Pergi ke sebuah tempat. Mana Pak? Gak tahu. Tempatnya apa Pak? Gak tahu. Maju apa enggak Pak? Gak tahu. Ada makanan minuman enggak Pak? Gak tahu. Terus nanti nasib ternak kita gimana? Gak tahu. Gak tahu semuanya, gak tahu. Pokoknya disuruh dan aku mau nurut, mau berangkat. Nah, saya mau tanya. Dengar berita yang syok kayak begini. Kaget begini. Saudara kalau jadi istrinya Abraham bisa tenang nggak? Jangan-jangan kita kan timbul penolakan. Kan kita pasti, jangan gila lu Pak.
Pikir lagi 1000 kali lah, nggak bisa. Tapi kita lihat mengapa contohnya Sarah. Sarah ini tidak pernah kita lihat ada ayat di mana menulis lalu Sarah marah terhadap Abraham dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Tuhan mengubah hati Sarah. Nggak ada kata-kata itu. Nggak ada. Berangkat aja. Berulang kali. Terus di tengah jalan, harta banyak di sebuah tempat. Gembala-gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot bertengkar. Lot ponakannya. Ingat ya kisah itu ya sekolah minggu ya. Yang akhirnya Lot milih daerah tepian sungai itu loh ya, apa? Daerah yang indah itu ya, Sodom Gomora itu ya, daerah situ yang banyak airnya seperti Taman Eden katanya. Nah kan bertengkar. Bayangkan kemudian Abraham ngomong-ngomong lagi sama istrinya pada waktu tenang-tenang gini ya. Ma, kenapa Pak? Ini kan gembala-gembala kita sama gembalanya Lot bertengkar. Ponakanku itu. Terus gimana Pak? Besok mau tak ajak bisa. Oh ya benar bisa. Ya, dia ke sana, aku ke sini. Tapi Lot tak suruh milih duluan. Nah, saudara bisa terima nggak jadi istri? Kan mikir, kok enak Pak? Dia suruh milih duluan Pak. Kita yang lebih tua. Dia itu ponakan Pak. Kan gitu kan, mesti kan kita protes kan kalau jadi wanita ya, coba bayangin. Kok enak, Pak? Ya dia dong suruh milih terakhir. Kalau dia milih yang bagus gimana? Nah, kadang-kadang gitu. Bisa mikir gitu. Dia milih yang bagus gimana? Dia nggak tahu diri gimana? Kita dapat yang nggak enak. Nah, karena pada waktu itu di Tenggarai, daerah yang dipilih Lot itu kan bagus. Sedangkan daerah yang kebagian itu Abraham itu kan akhirnya daerah tanah Kanaan itu kan. Nah, kemungkinan tanah Kanaan pada waktu itu belum jadi tempat yang indah. Ya, bisa mungkin pada waktu itu belum tanah yang berlimpah susu dan madu. Kenapa Pak kok bisa bilang begitu? Loh iya, Abraham itu kalau saudara lihat dalam Alkitab, sampai untuk dapat air, dia harus gali sumur. Dan nggak sekali. Ya, beberapa sumur dia harus gali dulu. Dan jelas kalau daerahnya yang di bagiannya Abraham bagus, pasti Lot milih yang itu, bukan milih yang Sodom Gomora. Nah kan otomatis sebagai wanita, loh, papa dia apa? Tapi Abraham luar biasa tetap kasihkan Lot. Dan yang luar biasa Sarah. Kita nggak pernah lihat Sarah ngomel. Ya, kita nggak pernah lihat Sarah ngomel. Saya nggak tahu peristiwa apa namanya yang lain-lain. Yang saya ingat hanya 2 itu minimal. Karena itu 2 peristiwa itu cukup besar, ya. Itu bagi saya dan bagi seorang perempuan tuh mungkin bisa bikin syok, tetapi Sarah bisa tetap tenang. Bisa tetap tentram. Kenapa bisa tetap tentram? Nah, kita lihat tadi ayat ke-5, sebab demikianlah caranya dahulu perempuan-perempuan kudus. Demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang apa? Menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami. Wanita yang dikasihi Tuhan, siapapun di antara saudara, selama saudara berpengharapan penuh kepada Tuhan, maka di situ hati saudara akan ada ketentraman apapun yang saudara hadapi. Mengapa bisa tentram? Karena saudara akan ingat segala firman Tuhan yang pernah saudara dengar. Dan saudara mempercayai firman itu. Saudara percaya bahwa ketika ada sesuatu yang mengagetkan, saudara mungkin akan ingat firman. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mazmur 23, engkau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saudara akan mengingat segala firman Tuhan ketika keadaan begitu genting. Ketika keadaan mungkin bagi saudara membuat saudara kaget. Suami yang biasanya kerja tiba-tiba mungkin dapat berita, Bu, suami harus diberhentikan.
dan lain-lain. Mungkin suami yang tadinya kuat sehat tiba-tiba sakit. Atau saudara yang sakit. Banyak sekali. Tapi saya mau katakan begini. Saudara, milikilah roh yang lemah lembut dan tentram. Ayat keempat saya ulangi. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Perhatikan lagi, saya ulangi ya. Yang sangat berharga di mata Allah. Apakah sulit? Secara manusia sulit. Tetapi kalau Tuhan sudah bilang, Tuhan itu pasti juga memberikan kemampuan, memberikan jalan. Tuhan itu bukan Allah yang nyuruh saja, tanpa dia memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya ada. Tadi kan kita yang bernyanyi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Menaruh pengharapan benar-benar kepada Allah. Sehingga kau bisa tetap tentram, bisa tetap tenang, walaupun seberat apapun kau tidak panik. Tapi bisa tetap tenang. Dan seberapa saudara lemah lembut dan tentram, bisa lemah lembut dan tentram itu seringkali justru kelihatan pada waktu ada masalah, bukan pada waktu tidak ada masalah. Jadi hari ini, apapun yang wanita-wanita hadapi, ingatlah firman hari ini. Milikilah roh yang lemah lembut dan tentram. Roh yang sangat berharga di mata Allah. Seperti Sarah. Dan dengan memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, yang asalnya dari Tuhan, yang asalnya dari pengharapan kepada Tuhan, yang asalnya dari hidup dekat dengan Tuhan. Semoga saudara bisa menjadi berkat bagi sekeliling saudara. Karena di bagian awal sudah diingatkan kembali, bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan hanya untuk kita. Tetapi kita ingat, kita punya misi untuk kerajaan Tuhan. Dengan memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, semoga saudara akan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan. Ingat, sebagai orang Kristen, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan, kata lagu. Hatiku tetap menyembah. Semoga saudara dikuatkan lewat firman hari ini. Sekali lagi, milikilah roh yang lemah lembut dan tentram. Tetap tenang. Jangan panik. Jangan ketakutan. Jangan menebar ketakutan ke sekelilingmu. Jangan menebar ketakutan, kepanikan pada semuanya keluargamu. Tapi tebarlah hal yang positif. Keberanian. Ketenangan. Pengharapan kepada Tuhan. Ketika masalah yang berat terjadi, jangan menebar omelan. Tapi mulailah belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita belajar datang kepada Tuhan sama-sama. Masalah ini berat, tetapi Tuhanku lebih besar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati wanita-wanita yang ada. Semoga renungan ini memberkati ya. Dan saya kembalikan kepada mungkin Bu Retno, ya, puji Tuhan. Bu Retno, nanti bisa di-unmute. Ini istri saya sedang kondisi kurang sehat ya. Jadi ini masih ini dulu, tadi dia izin dulu ke belakang. Baik, Bu Retno saya kembalikan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Firman yang begitu menguatkan kita ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Ibu Sarah yang begitu tabah, yang begitu menurut kepada suaminya. Itu adalah contoh kita sebagai kaum wanita untuk kita diajar bagaimana kita menurut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara hidup kita. Jangan sampai kita panik, kita khawatir. Memang kalau kita melihat dunia sekarang ini, berita-beritanya sangat mengkhawatirkan kita, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang sanggup mengubahkan apa yang
menurut pemikiran manusia itu tidak baik, tetapi Tuhan menjadikan baik adanya kepada kita semua. Asalkan kita tenang, kita tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala buat firman-Nya pada sore malam hari ini yang boleh menguatkan kita sebagai kaum wanita, kaum istri ya, yang kita bisa membimbing keluarga kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, tidak menebar kepanikan, tidak menebar ketakutan kepada keluarga kita khususnya, tapi kita boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, dan kita akan masuk di dalam doa. Seperti biasa kita akan berdoa syafaat. Di sini kita akan berdoa terus buat bangsa dan negara kita ya, karena kita melihat memang COVID sudah landai, tetapi kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, dan kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya para pemimpin bangsa kita tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara kita ini dengan baik. Di sini saya mohon kepada Ibu Melina untuk berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Dan kita juga berdoa untuk gereja kita GBT Mojokerto, untuk program-program yang ada, yang sekarang ini kita sudah adakan ibadah secara onsite, ataupun mungkin masih Zoom online ya bagi beberapa wadah seperti kaum wanita, sekolah minggu. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita beribadah melalui Zoom online di rumah kita masing-masing, Tuhan punya cara untuk kita tetap menerima firman-Nya, untuk kita tetap dikuatkan melalui apapun. Kerinduan kita Tuhan tahu. Dan di sini saya mohon kepada Ibu Tulis untuk doa buat gereja kita GBT Mojokerto, dan nanti saya akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, dan nanti Bapak Gembala yang akan tutup di dalam doa yang terakhir. Kita bersama-sama berdoa. Mari. Terima kasih Bapak, kalau kembali kami saat ini masih memiliki kesempatan untuk bersyafaat, kami naikkan doa, kami mohon hikmat yang daripada Engkau agar tetap memimpin kami sebagai bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, dengan hikmat yang daripadamu sendiri, sehingga apa yang beliau putuskan benar-benar boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami berdoa bagi para menteri yang mendampingi beliau, biarlah mereka juga memiliki hati yang takut akan Engkau, hati yang jauh dari segala yang mendukakan hatimu, hati yang tega untuk menyakiti kami rakyatnya di tengah segala kesulitan. Biarlah itu semua Kau jauhkan daripada mereka ya Bapa. Biarlah mereka berbalik dari segala jalan-jalan yang jahat untuk kembali takut akan Engkau. Dan sebagai rakyat, biar Engkau juga memberi kami semua hati yang patuh, hati yang taat, hati yang percaya, dan hati yang tetap tak lelah berdoa untuk mendukung mereka semua, agar kami sebagai bangsa boleh benar-benar pulih kembali, boleh benar-benar memancarkan sinar di tengah dunia ini, di tengah segala kemelut dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kalau pandemi di negara kami boleh semakin melandai. Terima kasih untuk itu semua. Kami yakin dan percaya itu juga berkat kasih dan pertolongan-Mu. Terus ajarkan kami
untuk tetap tidak panik menghadapinya, tetapi juga kami memiliki hikmat dan roh yang taat akan segala yang telah digariskan oleh pemimpin kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Untuk ekonomi juga kami bersyukur karena ekonomi juga pelan-pelan mulai bangkit. Namun kami juga percaya bahwa mungkin banyak saudara-saudara kami yang masih hidup di dalam kesulitan. Oleh sebab itu ya Bapa, beri juga kami hati yang penuh dengan belas kasihan, agar kami juga boleh menolong mereka, membantu mereka untuk bersama-sama keluar dari kesulitan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat keberadaan kami, seluruh jemaat GBT saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami begitu merasakan penyertaan Bapa kepada setiap kami anak-anak-Mu. Yang sakit Engkau pulihkan, yang berduka Engkau berikan sukacita Tuhan. Yang dalam kelemahan Engkau beri kekuatan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Saat ini kami bersukacita karena merasakan begitu baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terus tanamkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Keberadaan kami, anak-anak-Mu saat ini. Tuhan Yesus, kami ada saat ini hanya karena kasih karunia-Mu. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Begitu berat hidup yang kami jalani saat ini, tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami merasakan sukacita besar karena Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih penyertaan-Mu buat seluruh jemaat GBT Mojokerto Tuhan. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak sukacita. Kami sangat bersyukur Tuhan, apapun itu. Di luar sana begitu banyak berita yang membuka mata kami. Begitu banyak yang dikemukakan di berita-berita, banyak kepanikan di sana sini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan buat kami. Untuk kami senantiasa berada dalam kelemah lembutan dan ketentraman Tuhan. Dengan kami tidak panik menghadapi setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat GBT Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa senantiasa memberikan yang terbaik buat kami semuanya ya Bapa. Sekolah minggu, youth, kaum wanita, kaum pria, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam tangan-Mu Bapak akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Inilah seruan ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga firman yang disampaikan senantiasa Tuhan sampai kepada kami jemaat-Mu. Dan kami boleh belajar untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan pesan-Mu melalui hamba-Mu untuk kami kaum wanita-Mu, untuk kami menjadi wanita-wanita yang hidup takut akan Kau, tunduk kepada suami kami Tuhan, untuk kami belajar hidup seperti Ibu Sarah Tuhan, yang begitu takut akan Kau Tuhan,
sehingga apa yang dilakukannya berhasil bersama keluarganya, dan semuanya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Stefanus Gunawan, yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu, berkati keluarganya, istri dan kedua putrinya, berkati pelayanannya, dan biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu kiranya boleh memberkati kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan tutup dengan doa ya. Bapa, kami sangat bersyukur hari ini boleh kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, bahkan memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan wanita-wanita yang ada. Tuhan, sungguh kami bersyukur kiranya Engkau memberkati kaum wanita-Mu yang ada di sini, semuanya Tuhan berkati, mungkin yang tidak ikut hari ini juga karena kondisi sinyal yang kami dengar di beberapa tempat sedang mengalami kesulitan, dan ada hal-hal lain, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati mereka yang mengikuti Zoom ini maupun yang hari ini belum bisa mengikuti. Tuhan akan berkati kami semuanya, dan Tuhan akan benar-benar menjadikan kami seturut dengan firman, menjadi wanita yang bisa tetap dengan lemah lembut dan tentram menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Biarlah kami menebar aura situasi yang indah, situasi pengenalan akan Allah, takut akan Allah, pengharapan kepada Allah, kepada sekeliling kami, bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang membuat seseorang semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati yang tadi sudah WL, Bu Retno, dan kami semuanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang wanita yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, suamimu, orang tuamu, dan apapun yang engkau kerjakan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.